Lihat jam, dia buka pintu kamar, gue kebangun. Dia mau kemana? Terus dia bilang, jangan paksa dia lagi tidur di sini. Dia bilang gitu. Dia pokoknya nggak mau tidur di sini. Terus dia nangis, lebih parah daripada hari sebelumnya nangis. Halo teman-teman YouTube, kembali lagi bersama gue di Obrol Yuk. Hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang mistis. Agak berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, di mana kita membicarakan atau ngobrolin tentang olahraga, berita-berita terkini, tapi hari ini kita akan bicara yang sedikit horor bersama teman kita yaitu Nerissa. Halo. Halo. Nah, Nerissa. Sekarang Nerissa ya, panggilnya lebih enak Nerissa aja ya. Apa Ner? Ner aja kali. Apa Ner ya? Ner aja, iya. Nah, Nerissa, Ner, sekarang kesibukannya apa? Sekarang sih gue kesibukannya gue ini sih buka online shop. Online shop Gitu. di rumah? Iya di rumah. Di rumah lu yang di Sunter? Enggak, gue ada tempat lain sih. Oh, jadi nggak buka usahanya nggak di rumah. Nggak di rumah ya? Bukan di rumah. Nggak muat juga ya? Nggak muat. Oh, ada nggak cerita-cerita horor yang pernah dialami? Sebenarnya sih cerita horor banyak. Yang baru-baru ini? Yang baru-baru ini aja kali ya yang gue ceritain. Kalau yang sebelum-sebelumnya sih, ya gimana pun manusia ya masih ada rasa takut. Cuman kalau yang dulu, mungkin gue lebih cerita-cerita gue tuh cuman ini kali ya. Gue ngeliat habis itu, oh ya udah gitu. Ada rasa takut, cuman nggak yang setakut yang baru-baru ini gue alamin. Emang lu bisa lihat? Lihat bisa, bisa lihat. Kayaknya sih emang karena dari kecil kali ya. Dari kecil udah ada bisa lihat gitu ya? Kayak emang keluarga gue tuh kayak bokap nyokap gue juga dulu tuh yang bisa lihat, koko gue juga bisa lihat. Oh, koko lu juga bisa? Iya, kalau kata orang ini nggak sih kayak lebih kayak emang mungkin dari turunan atau gimana nggak sih? Kayak begitu. Kalau sekarang? Sekarang gue lihat cuman lebih nggak ini ya, bukan bentuk yang kayak utuh gitu, tapi lebih yang kayak kadang bayangan cepet lewat kayak gitu doang. Emang kalau dulu lebih ini kayak dikasih lihat gitu muka-mukanya gitu? Iya, muka-mukanya juga gue lihat. Serem dong. Serem. Nah, terus gimana reaksi? Itu kan bisa tidur gara-gara ngeliat gituan. Reaksi lu waktu pertama kali lu bisa lihat itu dulu? Itu gue waktu dulu tuh gue pertama kali lihat gue inget kayaknya gue masih zaman SMP deh gue liatnya. Zaman SMP. Gue lihat. Jadi tuh sebenarnya awalnya bisa lihat sih sebenarnya itu karena awalannya bokap gue itu tuh intinya digangguin itu bukan rumah yang sekarang ya, rumah yang lama ya? Rumah yang lama. Digangguin sama orang lah intinya. Digangguin, dikirimin hal-hal yang kayak begitu. Tadinya sebenarnya gue nggak bisa lihat. Dikirimin apa? Santet? Iya, semacam itu. Apa tuh, paku? Atau maksudnya dikirimin? Enggak sih, dia kayak lebih dikerjain, jadi dia bisa ngelihat setan-setan datang di rumah gitu itu. Terus jadi kayak setiap jam 6 tuh ini beneran ya, rumah gue tuh harus dikunci semua, bahkan kayak jendela itu harus ditutupin. Nah, dulu karena dia bilang kadang tuh setannya bisa masuk dari gitu ruang. Emang kalau lu nggak buka pintu, lu maksudnya kalau pintu kebuka atau ketutup gitu, bukannya hantu bisa tembus masuk? Nah, gue juga nggak tahu. Kalau pintu kebuka bisa masuk? Bokap gue liatnya begitu. Dari bokap gue akhirnya lama-lama, nah jadinya kan namanya satu keluarga digangguin. Nyokap gue juga lihat, terus koko gue juga lihat. Kalau koko gue sih serem banget juga sih ceritanya. Ya hampir semua serem sih rata-rata, gue juga lihat jadinya. Nah, hantu nggak serem. Hantu nggak serem cuma di film. Iya bener. Nah terus? Dari hari itu jadinya gue jadi bisa lihat. Lu bisa lihat sewujud-wujudnya ya? Wujud-wujudnya. Nah terus dulu gue pernah dengar kalau lu lagi ngobrol nih di ruang tamu ada botol terbang gitu atau gimana gitu kan, ingat gak? Gue pernah diceritain sih. Bentar gue itu kayaknya enggak. Yang si Putri. Oh beda lagi. Beda. Bukan lu yang alamin ya? Bukan. Oh, nah kalau yang lu alamin sendiri itu? Berarti yang gue ceritain baru kali ya? Iya, yang sekarang yang paling baru ya? Sekarang seperti kalau yang sekarang kenapa gue bilang gue lebih serem daripada sebelumnya? Karena kalau dulu kan gue cuma lihat. Iya. Kalau sekarang itu bener-bener dia mainnya itu tuh udah nyentuh benda. Nyentuh benda? Memang dulu nggak nyentuh benda? Dulu enggak, gue cuma lihat doang. Cuman diem di satu pojokan gitu dulu? Iya. Kalau sekarang gue mulai cerita kali ya. Ya boleh. Kalau yang baru-baru ini tuh
Jadi kan ini kan gue baru pindah rumah baru. Pindah rumah baru. Pindah rumah baru, memang rumah yang baru ini tuh katanya sih udah lama kosong. Udah lama kosong. Lalu? Jadi kayak rumahnya tuh mungkin belum laku-laku kali ya. Jadi udah lama kosong kan. Nah terus udah gitu, nah gue masuklah ke situ. Memang awalnya pas gue lihat sih nggak ada serem-seremnya. Namanya kan bangunan baru kan, jadi kayak nggak serem. Ya. Terus udah gitu hari pertama gue inget banget, gue pindahan. Gue udah tidur tuh, kan gue memang tinggal saat ini cuman bertiga doang. Oh ya. Saat ini. Terus kayak bokap nyokap gue tidurnya kan di bawah, kamar bawah. Nah gue tidurnya di kamar atas. Sendiri. Ah? Kan lu tinggal bertiga. Terus di rumah ada kamar berapa? Kamar ada 3. Ada 3. Yang di bawah bokap nyokap. Gue di atas. Lu sendiri. Iya. Nah, terus udah gitu hari pertama mungkin karena gue ngerasa kan ya namanya juga rumah baru ya. Mungkin gue belum nyaman, belum gimana kan. Jadi gue kadang pas gue inget banget pas gue udah tidur di atas itu kayak hari pertama. Itu gue ngerasa kayak di pojokan kok ada yang ngeliatin gitu. Dari hari pertama lu tidur di situ udah diliatin tuh. Iya. Ah, itu wujudnya kayak gimana? Maksudnya lu kan dulu bisa lihat. Bukan wujud tapi ngerasa. Oke, kita kalau lagi tidur nih berasa ada yang ada yang ngeliatin kita atau ada yang ngejagain kita. Jadi, gitu ya. Gue pun tidur nggak nyenyak. Ah, terus lu gimana? Gue pikir tidur nggak nyenyak itu mungkin karena namanya gimana sih, lu baru rumah baru kali ya gitu kan. Lu belum beradaptasi kan. Belum terbiasa. Iya, gue kayak mungkin enggak lah, itu perasaan gue doang. Selanjutnya? Terus selanjutnya dia malam itu ya udahlah, akhirnya gue bisa tidur. Nah besokannya ponakan gue tuh nginep. Ponakan gue tuh berarti itu umur berapa ya? Kelas 1 SD. Oh, masih kecil ya? Masih kecil. Nginep, tidur di kamar gue. Yang rumah baru ya? Iya, yang itu kan terus tinggal di kamar lu tidurnya? Tidurnya di kamar gue, barengan sama gue. Bareng sama lu? Barengan. Gue inget deh, sekitar jam... gue tinggalin dia tidur duluan. Jadi dia tidur jam 9-an. Anak-anak lah ya tidur. Gue tidur jam sekitar 11-an deh kayaknya. 11-an, gue tidur jam 11-an. Terus karena gue kan memang kalau tidur kan kayak dengar suara dikit gue bangun. Kayak? Iya. Nah, sekitar gue lihat jam sih waktu itu ya. Cuman tiba-tiba dia nangis. Si ponakan lu? Iya. Ponakan lu nangis terus? Terus habis itu ya gue bangun dong, gue tanya, "Dek, kenapa kok kamu kenapa nangis?" gitu kan. Terus dia bilang, Dede nggak mau tidur di kamar sini. Nah, gue pikir terus? Mungkin lu nggak mau tidur di kamar sini karena nggak biasa dianya kan. Mungkin dia mau tidurnya mungkin sama nyokap gue. Nah, terus gue pikir apa dia sama gue kurang nyaman. Cuman dia bilang nggak mau tidur di kamar ini. Terus gue tanya dong, kenapa nggak mau tidur di kamar ini kan? Ii nggak denger ya banyak suara-suara. Oh iya? Ya. Terus gue langsung liat HP tuh. Gue liat jam berapa nih? Pas gue liat jam 12. Jam 12. Oke, jam 12. Terus gue bilang gini, terus Dede mau tidur di mana? Gue bilang gitu kan. Pokoknya Dede nggak mau tidur di sini. Ii mesti denger itu suara kenceng banget. Tapi kan namanya gue kan nggak mau bikin anak kecil takut dong. Emang lu sendiri denger? Sebenarnya lu denger? Sebenarnya gue nggak denger. Tapi memang, nah dia ada ngomong gini. Ii tahu nggak sih di kamar ini tuh banyak hantunya. Langsung ngomong gitu terus terang. Kayak gitu. Terus namanya gue menenangkan, gue bilang dong kayak enggak lah gitu. Enggak lah, nggak mungkin, itu banyak malaikat tahu yang jagain. Gue jadi tanya dia, kamu tuh sebelum tidur berdoa dulu nggak? Kayak gitu, dia bilang dia nggak jawab gue karena nangis kan, lagi nangis. Terus. Dia buka kamar gue, terus dia bilang, gue mau tidur, dia mau tidur di bawah aja. Akhirnya gue anterin dia tidur di bawah. Kamar yang ketiga itu di mana? Di atas atau di bawah? Di atas. Di atas juga, kosong itu? Nah, kamar itu kosong, karena kan itu kamar buat koko gue, cuman koko gue belum balik dari luar, jadi kamar itu masih benar-benar kosong. Nah, terus kalau malaikat ini menarik nih, malaikat maksudnya gimana tuh? Jadi banyak malaikat? Enggak sih, gue suka ngomong ke ponakan gue, jangan takut, kan banyak malaikat yang banyak jagain. Malaikat yang jagain gitu ya? Jadi jangan usah takut, yang penting kamu doa sebelum tidur. Nah, ada gue anterin dia turun ke bawah, dia udah. Besok paginya bangun, gue langsung nanya dia pas lagi makan, lagi sarapan. Dede kemarin kenapa? Kok nggak mau tidur di kamar Ii gitu kan? Gue pikir karena dia tuh nggak nyaman sama gue, terus dia nyari alasan. Lu tau kan namanya anak kecil suka nyari alasan. Yeah. Terus akhirnya dia bilang sama gue, enggak, diem aja, nggak mau jawab. Terus akhirnya
gue sebenarnya jujur di situ gue emang tahu pas dia bilang banyak hantu, ya gue juga ngerasa kan, kayak kok emang suasananya itu beda lah. Kalau lu pernah nggak sih kayak ngerasain di tempat lu kemana terus gitu lu ngerasa kayak lu merinding gitu. Iya. Kayak Biasanya berasa ada sesuatu. ada yang lewat atau apa gitu kita bisa berasa iya ya. Kan, kayak gitu. Nah dia ngomong gitu kan, terus akhirnya besoknya itu malamnya nyokap gue bilang, Dede nggak mau ya jangan tidur sama nyokap gue, maksudnya sempit kali ya kan. Oh iya. Jadi dia suruh tidur lagi sama gue. Terus dia mau nggak? Mau cuman terpaksa. Tidur lah. Terus gue pikir ya udah kan kayak biasa aja. Dia nggak bisa tidur tuh. Gue inget banget jam 10 naik ya di kamar itu dia nggak bisa tidur sama sekali. Gue tanya dia, Dede kamu kok nggak mau tidur sih? Dede takut, dia bilang itu. Kenapa sih, emang ada apa gitu kan? Aduh pokoknya nggak deh, serem banget. Dia bilang gitu. Itu karena gue nggak dikasih lihat wujudnya dong, jadi gue nggak tahu. Dia cuma bilang serem. Dia lihat gak atau dia cuma denger doang? Dia bilang dia nggak denger ada suara cewek nangis. Cewek. Terus gue bilang enggak. Gue aja sejujur gue nggak denger di situ. Enggak lah, nggak ada. Terus? Itu mah Dede aja takut, nggak doa sih. Gue bilangnya gitu. Terus dia bilang bisa ya gitu ya anak kecil. Enggak, coba aja deh tidur lama-lama di sini, dia bilang gitu. Pasti ini deh nanti kayak ada yang datengin. Ada kejadian diketok-ketok pintu atau apa? Ah itu belum. Jadi tuh sekitar jam 2 gue liat jam. Dia buka pintu kamar, gue kebangun. Dede mau kemana? Terus dia bilang, jangan paksa Dede lagi tidur di sini. Dia bilang gitu. Dede pokoknya nggak mau tidur di sini. Terus dia nangis, lebih parah daripada hari sebelumnya nangisnya. Dia turun, dia benar-benar ninggalin gue gitu. Ya tapi anak kecil nggak mungkin bohong sih. Iya. Ini kan? Cuman kan di situ gue menenangkan dia dong. Iya sih. Kalau misalnya guanya sendiri takut gimana jadinya dia kan? Iya. Jadi gue menenangkan dia, enggak lah, nggak ada apa-apa kayak gitu. Elunya sendiri takut gak? Takut jujur. Takut. Tapi? Gue mikirnya mungkin gue takutnya karena itu rumah baru kali ya. Cuman sekarang kan lo gak tidur di situ terus. Gue pikir udah dia pulang, udah nggak nginep. Di hari ketiga gitu lah ya. Itu tuh kayak dari atas atap gitu. Itu kayak bunyi suara langkah kaki gitu loh. Suara orang jalan? Nah, cuman gue tuh mikirnya gini, itu mungkin apa kucing? Hewan kan? Terus gue yang lebih gue takutin sebenarnya bukan hantu tau. Yang lebih gue takutin apa? Kalau misalkan itu maling gimana? Iya. Ya lebih kan? serem orang. Lebih serem lagi. Gue sampai bener-bener gue mau keluar pintu aja ngecek. Maksudnya pintu depan gue kunci belum apa segala macem gitu kan. Tapi gue selalu inget sih pasti gue selalu kunci biar aman kan. Nah terus udah gitu suara kencang banget pertama. Pertama sih nggak gitu, jalan step gitu. Terus habis itu banyak atau cuman sekali dua kali doang? Enggak, dari pertama tuh suara kecil. Jalan terus gitu? Terus lama langsung, karena gue nengok ke atas kan. Gue kan dari tidur gini, gue gak berani. Terus gue nengok ke atas tuh. Terus gitu. Terus gue mikir, kayaknya gak mungkin tuh tikus. Iya kalau tikus kan suaranya kan kita bisa bedain ya. Suara orang, langkah kaki manusia sama hewan kan beda kan, lebih kecil hewan. Tapi kalau gue ya menenangkan diri dong, mikirnya itu tikus. Cuman lu sendiri, ya lu gak bisa bohongin lah. Lu pasti tahu. Gue sendiri gak bisa bohongin diri gue dong. Gue tahu itu apa gitu kan. Kayak ini nggak wajar deh, bukan bunyi binatang deh. Terus habis itu udah kayak gitu kan. Nah gue juga ingat ini kalau yang ini nih. Jadi waktu itu kan gue pindah ke rumah itu pas gue bulan April gue ulang tahun. Udah mau mendekat gue ulang tahun. Cowok gue itu main ke rumah gue. Dia mau surprisein gue. Bawa boneka tuh yang gede banget. Teddy bear yang gede banget. Oh iya tahu. Teddy bear gede banget. Terus udah gitu dia itu taruh di kamar gue. Dia taruh di kamar gue kan. Nah, terus habis itu itu sebelum lu pulang? Dia intinya dia pokoknya gue di kamar bawah, entah gimana dia bawa boneka itu dia taruh di atas. Gimana dia bisa bawa naik lah ya intinya. Gue nggak tahu lah ya, dia bawa naik ke atas. Surprise namanya juga. Namanya surprise kan. Terus habis itu pas dia pulang dia nanya gue, lu udah lihat belum Bu ini hadiahnya? Dia ngomong gitu. Terus gue bilang hadiah apa? Emang lu belum lihat? Dia bilang gitu. Belum, memang ada apaan? Itu kondisinya lu dari atas? Dari kamar lu maksudnya? Di kamar gue. Maksudnya lu dari kamar lu, dia tanya lu,
Enggak, jadi kan dia udah pulang, dia chat gua. Oh, jadi dia surprise-nya ditinggal aja gitu? Jadi tinggalnya taruh di kamar gua aja. Terus ya kan? Gue tuh habis itu apa namanya, udah lihat belum? Intinya gue bilang belum lihat. Terus habis itu dia bilang, coba lu lihat deh, gue ada taruh tuh di belakang pintu kamar lu, ya kan? Terus habis itu gue cari dong, pas gue buka kamar gue kok nggak ada, gue pikir oh nggak ada, terus gue bilang ke dia nggak ada, terus dia kayak mikirnya enggak kok ada, mas Papa tuh masih santai, ada kok ada, lu lihat coba deh, di belakang pintu kamar lu gue taruhnya, dia bilang gitu. Habis itu dia bungkusnya deh pakai kayak, kalau nggak salah yang gue inget ya pakai koran bukannya, dia bungkusin gede gitu, pokoknya gede lah bonekanya. Terus itu coba lu cari dulu gitu loh, lu nanya bokap nyokap lu pindahin nggak gitu-gitu. Ya udah dong, pertama gue sendiri gue cari dari lantai kamar gue nggak ada, gue nengok-nengok cari semua nggak ada. Ke bawah gue lantai turun ke bawah nggak ada juga. Terus akhirnya gue bilang nyokap gue dong, tadi ya cowok gue kan bawain boneka gimana? Nggak lihat. Bokap gue ngomong gitu, nggak lihat. Terus? Enggak, dia bener-bener keket taruh di kamar kok, gue bilang gitu kan. Terus sebetulnya coba nggak ada, coba lu lihat lagi lah. Akhirnya tuh gue mulai gergetan. Ini kemana sih nih boneka, gue cariin dong. Gue ke atas lagi, bokap gue nemenin gue. Nyari, bener-bener nyari. Sekamar-kamar? Berdua. Apa sih, selantai dua? Lantai dua. Terus? Karena kalau lantai satu udah nyari, nggak ada. Pas lantai dua, cari semua bener-bener nggak ada. Nggak ada. Terus gue, gilanya gue gini, gue teriak gini, aduh ini kemana sih, karena cowok gue tuh, apa gue telepon, dia bilang yakin banget, ada, lu cari, dia bilang gitu kan. Terus gue apa teriak gini, aduh gue kesel banget, gue tuh kayak berasa, entah kenapa ya, di situ gue berasa kayak, aduh jangan-jangan ada yang ngumpetin? Iya, gue merasa itu, terus gue teriak kayak gini, di atas, siapa sih ini yang ngumpetin? Balikin, gue bilang gitu. Terus habis itu, akhirnya tuh gue kan jalan tuh ya, gue inget banget gue di kamar gue, bokap gue lucu banget nyari terus nggak ada, apa dibawa kolong di mana nggak ada kan. Terus akhirnya tiba-tiba ada di sini di cuci tangan kali dia segini, terus tiba-tiba pas apa namanya, kepala gue ke atas ngedongak gitu di samping lu. Iya, itu yang paling serem gue lihat.